Berbicara masalah kendaraan, Mitsubishi L-Shape, kita menyebutnya L-Shape ya. Karena sebagian orang itu sudah paham bahwa L-Shape itu mobil legendaris, mobil diesel yang sangat legenda. Nah, mobil diesel ini yang masih Euro 2 itu akan menjadi legenda karena mobil ini sudah tidak produksi lagi. Dia sudah beralih ke Euro 4 ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan rahasia atau rahasia bengkel yang mungkin banyak orang belum tahu atau memang tidak tahu atau sudah tahu, tapi kebanyakan pasti tidak tahu. Karena ini dari pengalaman pribadi saya ya, yaitu masalah dari kebocoran oli mesin. Nah, sering terjadi itu mobil E300 ini yang Euro 2 itu oli mesinnya bocor ya. Kita lihat biasanya itu ketika kita di bawah mobil, nanti di bagian depan sini, di bagian karter atau bagian cover timing belt depan itu akan merembes oli, ada basah oli. Nah, ketika dibongkar seperti ini ya, harus bongkar timing belt, dan biasanya ketika mobil itu sudah dibocor olinya sudah parah, olinya akan melebar kemana-mana ya. Pasti kita tidak tahu bocornya dari mana. Biasanya yang sering terjadi atau yang sering dianalisa paling mudah itu dari seal-sealnya. Salah satunya seal camshaft, seal crankshaft, dan juga seal balancer kanan kiri. Sudah 4 itu tok yang diganti. Tapi setelah semuanya seal diganti, ya dipasang timing beltnya, pulinya, kipasnya, mesin dihidupkan dan diberikan pada customer, selang beberapa hari, 2-3 hari maksimal 1 minggu, terjadi rembesan lagi di bagian bawah ya, olinya bocor lagi. Pasti pemilik kendaraan akan datang ke bengkel untuk melakukan komplain ya, habis perbaikan, habis biaya banyak, kenapa masih bocor. Nah, bocornya itu kita bisa cek lagi ya, ternyata itu dari seal balancer. Padahal sealnya baru ya teman-teman ya. Di sini ada rahasia yang akan saya infokan kepada teman-teman pemilik kendaraan L300 tentunya, yang sudah saya alami. Ini langsung kita lihat ya. Kita masuk ke bagian sebelah kiri ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau seperti ini itu harus ganti bocornya, itu tergantung nanti timing beltnya masih bagus atau tidak, lakernya ini juga masih bagus atau tidak. Jika sudah ngorok, sudah rusak ya, sebaiknya itu sekalian diganti agar nantinya tidak rusak kembali. Nah, seperti itu. Ini yang di seal diganti ya teman-teman ya. Biasanya itu ya. Ini seal untuk balancernya, kemudian seal ini untuk noken asnya, kemudian ini ada seal crankshaftnya juga ya teman-teman ya. Sini. Nah, ini seal balancernya yang bagian atas. Ya. Ini yang biasanya diganti. Tapi ternyata tadi setelah mobil dibawa pulang itu bocor kembali. Nah, bocornya kembali itu biasanya dari sini teman-teman. Ya. Seal asnya ini ya, ini loh. Seal crack, maaf, bukan seal crack as. Seal balancer. Nah, ini. Di sini itu ada sebuah sprocket. Di dalamnya sprocket itu ada sebuah bushing ya. Bushing itu yang masuk ke seal ini ya. Ini sudah dipasang ternyata teman-teman ya. Ini sprocketnya ini sudah dipasang, kita lihat ya. Ini sprocket ini sudah dipasang, sprocket kecil. Kita anggap seperti ini teman-teman ya. Ini bushingnya yang dapat as dari balancer. Ini sealnya. Seal ini kalau dipasang di sini ya, di rumahnya, dia akan berhenti atau paten karena di sini bagian kita lem ya. Kemudian ini ada bushingnya. Tengahnya bushing nanti ini dia dapat dari rumah dari asnya. Nah, ini biasanya setelah terpasang begini ya. Nah, pasang gini, seharusnya yang berputar itu bushingnya ini teman-teman ya. Sealnya ini diam karena menjadi satu dengan rumahnya. Ini yang muter gini. Kalau ini yang muter karena sealnya ini baru, ini menandakan bahwa tidak ada kebocoran oli lagi. Tapi ternyata ada kebocoran. Itu kenapa? Karena bushingnya yang ini dia diem ya.
kemudian yang dalamnya dapat asnya, dia berputar. Jadi asnya dalam itu besi dengan besi berputar, akhirnya oli itu keluar dari bagian tengah, bukan dari ini bibir seal ini tadi ya. Makanya agar ini bisa ikut berputar dengan porosnya as tengah, itu harus ganti ini asnya, busing dari as. Selain ganti busingnya, biasanya saya kalau tidak ada busing, bagian dalamnya ini saya pukul-pukul sehingga dia agak rusak, agak diraba ini agak kasar, sehingga ketika nanti dia masuk ke rumah asnya, dia sesak atau agak keras, sehingga ketika keras dia menjadi satu kesatuan dengan asnya. Ketika as diputar, maka busingnya ini akan ikut berputar dan akan bergesekan langsung dengan sealnya. Jika ini sudah berputar dengan asnya dan bergesekan langsung dengan sealnya, ini dijamin olinya tidak akan bocor karena olinya itu ditahan oleh seal. Berbeda tadi yang saya jelaskan ya, busingnya diam tapi asnya yang dalam berputar karena sudah lobok ya, istilahnya itu longgar, lobok, hingga menyebabkan asnya berputar bagian dalam, olinya keluar dari sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini rahasia yang dulu pernah saya perbaiki itu sampai berhari-hari ya, mencari salah satu penyebab kebocoran oli ya. Sudah diganti seal semuanya, masih bocor, bongkar lagi, kita analisa dengan seksama olinya bocor dari mana, ganti seal lagi, dibersihkan, dibawa pulang lagi, masih bocor lagi sampai 3 kali kalau nggak salah teman-teman. Kemudian kita analisa lagi bocornya dari mana, ternyata itu terlihat oli baru ya, masih bening, mendelewer atau menetes itu dari sebelah sini. Makanya kita lepas analisa, sproketnya kita lepas, busingnya kita lepas, kok kita lepas sealnya kok busingnya ikut langsung keluar. Oh, mungkin olinya keluar dari sini, bukan dari bibir seal ini ya teman-teman ya, padahal sealnya itu baru. Ternyata keluar dari tengah-tengah antara busing dan asnya. Kemudian bagaimana caranya biar tidak keluar, ganti busingnya itu pas tidak ada spare partnya, maka diakal tadi, dipukul-pukul bagian dalamnya sehingga terluka, dimasukkan agak seret, agak kenceng. Nah, itulah cara perbaikan yang sederhana. Tapi ya kalau mau bagus ya memang ganti busingnya itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk para pemilik kendaraan Mitsubishi L300 yang mengalami kebocoran oli dan ternyata kebocoran olinya itu meskipun sudah diganti seal ternyata masih bocor. Penyebabnya dari seal tersebut ya. Nah, salah satunya itu teman-teman. Biasanya yang paling terjadi banyak itu di seal ini ya. Seal balancer bagian atas. Kalau yang seal balancer bagian bawah ini itu juga sering terjadi kebocoran tapi sangat jarang sekali. Itu ya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman pemilik E300 mobilnya selalu sehat dan tidak ada kendala sehingga kerjanya tetap lancar, dapat uang banyak untuk menafkahi keluarga dan saudara-saudara atau orang tua.